kita mau bahas dari sisi saham WiFi, di mana kalau misalnya my friends lihat beberapa waktu terakhir ini ada berita mengenai rencana akuisisi link ya, linknet ya my friends ya. Jadi kita baru bahasnya sekarang karena kita menunggu dulu statement resmi dari manajemen karena kita nggak mau bahas rumor ya. Jadi ini berdasarkan statement resmi dari manajemen. Di sini disebutkan bahwa em, terkait akuisisi Linknet, saat ini proses penawaran atau bidding sedang berlangsung dan setiap perkembangan material akan disampaikan selanjutnya. Ingat kata-katanya my friends ya. Setiap perkembangan material akan disampaikan selanjutnya. Ini akan nyambung nanti nih ke akhir penjelasan mengenai si Wifi ini. Jadi perhatikan baik-baik. Melalui keterbukaan informasi sesuai ketentuan OJK dan juga dari sisi BEI. Nah, terus juga ditanya nih beberapa hal nih mengenai pemberitaan di media massa di mana Salim Group, Sinarmas Group juga dikabarkan tertarik. Di sini Perseroan tidak menjawab dan tidak bisa mengkonfirmasi pemberitaan tersebut karena itu bukan wilayahnya dari sisi si WIFI ini sendiri ya, my friends ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diinformasikan, di sini memang disebutkan dari sisi WIFI atau emiten memang menyampaikan saat ini masih dalam proses penawaran. Berarti memang ada mengafirmasi lah berita di media massa. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah apakah dari sisi linknetnya ada keterbukaan informasi juga yang menjelaskan mengenai berita ini. Nah, ini berdasarkan keterbukaan informasi dari linknet di sini memang disebutkan dari sisi pemegang saham utamanya itu memang ada hal yang memang berhubungan mencari investor strategis. Jadi di sini memang mengafirmasi berikutnya lagi my friends. Jadi berita yang beredar di media massa, baik dari sisi WiFi-nya maupun dari sisi linknetnya, di sini berdasarkan keterbukaan informasi dari masing-masing emiten mengafirmasi berita tersebut. Jadi ini akan menjadi salah satu story yang harus kita perhatikan nih ke depannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau sampai jadi, kita ngomong kalau sampai jadi ya, sekali lagi, apa imbasnya ke WiFi? Karena pasti banyak yang berpikir nanti harganya valuasinya gimana, kemahalan nggak akuisisinya, imbasnya seperti apa, cost-nya nanti akan naik atau tidak. Jadi normalnya mayoritas investor akan segera melihat dari sisi kinerja keuangannya si Linknet ini sendiri nih my friends. Jadi pasti akan melihat nih apakah untung atau tidak, revenue-nya bagus atau tidak. Nanti saya akan coba kasih lihat perspektif yang lainnya. Jadi saya bahas di sini dulu. Memang kalau kita melihat hanya dari sisi kinerja keuangannya, dari sisi pendapatannya bertumbuh, di mana pertumbuhannya cukup signifikan, meskipun diikuti dengan biaya-biaya yang kenaikannya juga signifikan nih, my friends. Jadi kalau my friends lihat, di sini dari sebelumnya 1,071 T untuk semester 1 2024, di semester 1 2025 angkanya naik menjadi 1,576 T. Jadi kenaikannya ini hampir 50%. Tapi di satu sisi biaya beban jaringan dan beban langsung lainnya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan kenaikannya ini 100% lebih nih my friends. Sehingga kalau my friends perhatiin dari sisi bottom line-nya atau labanya, ini nggak jadi laba, akhirnya jadi rugi nih my friends. Nah, kalau hanya melihat keadaan seperti ini, kita pasti akan beranggapan bahwa ngapain diakuisisi, kan perusahaan lagi rugi. Nah, kita coba kasih sudut pandang yang lain supaya tergambar. Ini simple ya my friends bisa lihat dari website Linknet, referensi bisa baca ya dari sisi ikhtisar perusahaannya atau tentang perusahaan ini berbagai macam penjelasan cukup panjang, tapi ada satu yang kita highlight di mana di sini disebutkan bahwa mereka memang terkorelasi dengan bisnis yang berhubungan dengan fiber to the home atau FTTH. Di mana kalau misalnya my friends ingat, WiFi ini memang lagi mau mengembangkan infrastrukturnya dan salah satunya berhubungan dengan si FTTH ini karena ini sangat korelasinya erat sekali dengan pengembangan untuk internet murah nih my friends. Jadi logikanya kalau seandainya kita melihat aset-aset yang dimiliki sama Linknet, jaringan yang sudah terbangun yang dimiliki sama Linknet, dengan melakukan akuisisi ini seharusnya akan menjadi lebih positif buat WiFi. Kenapa positif? Karena membangun jaringan ini kan pasti takes time ya, sedangkan mau ngejar program internet murahnya kan mau lebih cepat. Jadi ekspansi yang sifatnya inorganik dengan melakukan akuisisi seharusnya bisa lebih memberikan kepastian dari sisi timetable nih untuk bisa ketersediaan internet murahnya. Jadi kalau melihat keadaan ini, kalau kita coba lihat dari perspektif lain, seharusnya apabila berjalan dengan lancar semuanya, ini seharusnya akan menjadi suatu hal yang positif buat Vivi karena bisa mendorong ketersediaan internet murah lebih cepat daripada yang diperkirakan nih my friends. Karena bukan membangun dari awal, tapi melakukan akuisisi.
Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan saya bilang ya di awal, ada kata kunci dari manajemen WiFi di sini disebutkan bahwa setiap perkembangan material akan disampaikan selanjutnya. Nah, kemarin ini ada informasi melalui keterbukaan informasi bahwa WiFi akan melakukan public expose tahunan nih my friends. Jadi kalau yang namanya public expose kan dia akan memberikan update ya terkait dengan progres yang sudah berjalan dan kita sebagai investor bisa bertanya. Nah, ini jadwalnya tanggal 10 September. Jadi nggak lama lagi. Jadi ini seharusnya akan menjadi salah satu jawaban lah ya terkait dengan aksi korporasi atau hal yang berhubungan dengan akuisisi ini my friends. Jadi buat yang pegang saham WiFi, menunggu update WiFi, selain memang kita lagi menunggu hasil pemenang lelang 1,4 GHz, ini ada salah satu juga yang perlu diperhatikan karena seharusnya bisa menambah menjadi sentimen yang positif apabila berjalan dengan lancar, my friends. Itu untuk WiFi.